الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات المحترمين والمكرمين، para ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh agama wabil khusus, undang kita bersama Al-Mukarram Kiai Mas'udi Samsudin. Semoga beliau beserta keluarganya disehatkan jasmaninya serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pengurus Masjid Babus Salam yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di saat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita haturkan, kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi yang mulia, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing umatnya untuk tidak bosan-bosan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dan beliaulah yang pernah bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar. Para hadirin hadirat jemaah Masjid Babus Salam yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal, yaitu ilmu, tahta dan harta. Lalu Nabiullah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam tahta dan harta. Oleh karena itu, di dalam peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya jika seseorang menginginkan ilmu, menginginkan harta dan tahta, maka langkah yang paling utama ialah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkomentar tentang hal ini, "Man arada ad-dunya fa 'alayhi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa 'alayhi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa 'alayhi bil 'ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaknya dengan berilmu. Ilmu sangat dibutuhkan oleh kita semua, dan ilmu adalah aspek kehidupan kita semua. Karena ibadah harus dengan ilmu, bisnis harus dengan ilmu, kerja harus dengan ilmu, bahkan pekerjaan sekecil pun itu harus dengan ilmu. Seperti menulis, membaca, bahkan makan pun harus dengan ilmu. Karena jika seseorang hidup di dunia ini tanpa memiliki ilmu atau mempunyai ilmu, maka dia hidup di dunia ini di dalam kebingungan dan kesesatan. Para hadirin hadirat jemaah Masjid Babus Salam yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah." Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu Allah, barang siapa yang berjalan dari rumah ke masjid, dari rumah ke majelis ilmunya Allah untuk mencari ilmu atau mendengarkan ilmunya Allah, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dikatakan bahwasannya ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama ialah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung kita para hadirin hadirat ini
di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung para hadirin ini berada di perkumpulan majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan rugi jika kita keluar dari majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan rugi jika kita keluar dari perkumpulan majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih belum tahu tentang ilmunya Allah, sedangkan kita masih buta, tidak tahu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah syairnya, ta'alla falaysal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun, yang artinya belajarlah dan belajarlah. Tidak ada seorang yang hidup di dunia ini yang dilahirkan langsung pintar, yang dilahirkan langsung cerdas, yang dilahirkan langsung alim. Itu tidak ada. Bahkan seseorang yang berilmu, seseorang yang alim, derajatnya tidak sama dengan orang yang jahil, dengan orang yang bodoh. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, adakah, samakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Para hadirin hadirat jemaah Masjid Babu Salam yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk mencari ilmu Allah atau mendengarkan ilmu Allah. Dan semoga para hadirin ini yang berada di majelis ini, yang berada di masjid ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmani rohaninya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini ceramah agama yang Al-Fakir sampaikan. Semoga ceramah yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga ceramah agama bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal huda wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man 'allama Ibrahim al-hilma ta'allimna. Allahumma allimna al-kitab wa qina al-'adab wal-hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para imam, para jemaah Masjid Babu Salam Kompleks Duta Bandara, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan dan tuntunan Allah, dan mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terutama yang kami hormati Bapak Ketua kita, Bapak Haji Farhan, yang semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang sangat luar biasa ini kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa duduk kembali, bersua kembali, bermujalasah kembali dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dan terbuka setiap subuh Ahad, setiap subuh Ahad, yang mana pada saat ini tepat pada giliran Al-Fakir Mas'udi Syamsuddin dari Pondok Pesantren Darul Quran wa Da'wah. Mudah-mudahan setiap kita hadir di masjid dan di majlis
Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ibadah-ibadah kita diterima ikhlas karena Allah. Karena ibadah, syarat ibadah diterima itu ada dua. Satu, ikut syariat. Dua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada orang ibadah tapi tak ikut syariat, ikhlas tapi tak ikut syariat, juga tak diterima oleh Allah. Ada orang ikhlas, ada orang tak ikut syariat. Ada orang ikut syariat tapi tak ikhlas, juga sulit diterima oleh Allah Ta'ala. Maka syarat ibadah itu diterima oleh Allah, di antaranya satu, ikut syariat Nabi, tuntunan Nabi. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kebanggaan, Nabi yang senantiasa kita bersalawat kepadanya. Tidak ada lain tujuan kita dalam merahatnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jemu, jangan merasa capek, jangan merasa mengeluh untuk senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi. Karena semakin kita banyak salawat kepada Nabi, semakin dikenal kita oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin mulialah dia seorang umat yang banyak bersalawat kepada Nabi, maka dia semakin mulia di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kajian kita, yaitu kitab Fathul Qarib, masih dalam syarat atau syarat-syarat sholat. Di antara syarat sholat kalau ma'aliful alama Syekh Al-Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wal bari wa asrari fid dharain amin. Wal khamis, adapun yang kelima, istiqbalul qiblah. Syarat sholat yang kelima ialah menghadap kiblat Ka'bah, itu menghadap Ka'bah. Kalau di Mekah kita menghadap Ka'bahnya lurus. Cuma kalau kita di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, itu sesuai dengan apa itu ukuran yang ditentukan oleh Satrul Masjidil Haram, arah ya masa kiblat ya sudah diatur, insyaallah. Apa yang sudah di masjid, insyaallah itu lurus. Wallahu a'lam. Ka'bah, annal murad al-qiblatul an, yang dimaksud dengan Ka'bah kiblat sekarang. Nah, makana kiblatan, bukan kiblat yang dulu. Faqad kana al-istiqbalu baitan li baitil masjid summa hawala ila al-Ka'bah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, kiblatnya itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Maka Masjidil Aqsa, saudara-saudari kita yang ada di sana, kita senantiasa selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Dan musuh-musuh mereka dari kaum Israel, dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mudah-mudahan dia hancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, dimatikan oleh Allah semati-matinya, diperangi oleh Allah dengan peperangan Allah, diazab oleh Allah dengan seazab-azabnya, dibinasakan oleh Allah dengan sebinasa-binasanya. Dan mudah-mudahan Allah butakan mata mereka, Allah lemahkan kekuatan mereka, Allah hancurkan persatuan mereka, Allah sedikitkan hitungan mereka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kepada mereka burung-burung ababil, sebagaimana Allah mengirimkan kepada kaum tentara gajah ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kirimkan burung ababil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, tarmihim bi hajaratin min sijil. Mereka membawa batu dari api neraka lalu dilemparkan kepada tentara-tentara gajah. Begitu juga tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitul Maqdisnya, yang juga termasuk salah satu masjid suci di dunia di antara jutaan masjid yang ada di dunia. 3. Satu, Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sana.
dengan 100.000 kali salat kata Nabi di lain masjid-masjid yang lain. Kedua, Masjid Nabawi Madinah. Salat di Masjid Nabawi ada 2 versi hadis. Diterangkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya salat di Masjid Nabawi, hadis yang pertama mengatakan sama dengan 1000 kali salat, atau dalam hadis yang lain sama dengan 10.000 kali salat. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali salat di lain masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan kita di sana diamankan oleh Allah dan kita tidak dimatikan kecuali sudah disampaikan oleh Allah ketika masjid mulia ini. Amin Allahumma amin. Maka penting kalau bisa kunutnya, ditambah kunut nazilah. Kunut nazilah minta Allah Ta'ala, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkan Islam dan muslimin. Wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina nasran azizan. Allahumma qtuluhum. Allahumma qtul yahudi alladziina yuqatiluhum bi anwa'il qatalat. Bunuhlah mereka ya Allah yang memerangi orang Islam di Palestina dari kaum Yahudi dengan bermacam-macam pembunuhan. Terserah Allah Ta'ala, karena Allah yang kuasa. Baik. Wa sunnat kiblatan di anal musalli yuqabiluha. Kiblat disebut kiblat karena orang yang sholat itu menghadap kiblat, kan disebut kiblat. Kemudian wa ka'batan, dan kiblat juga disebut Ka'bah lirtifaiha wastiqbali lirtifaiha, karena Ka'bah artinya itu tinggi. Ka'bah itu tinggi maka disebut Ka'bah. Sementara kiblat itu dihadapkan maka disebut dengan kiblat. 2 berarti namanya, satu kiblat, 2 Ka'bah. Disebut Ka'bah karena orang yang sholat itu menghadapnya. Disebut kiblat karena dia tinggi kiblat. Wastiqbaluha bisatri syartun liman qadara alaih, dan menghadap kiblat dengan dada adalah syarat daripada sahnya sholat. Maka dada yang dihitung itu dada, bukan wajah. Kalau wajah, andai kata ada orang sholat tiba-tiba noleh ke kanan tapi dadanya masih ke kiblat, tak, sholatnya tidak batal, namun makruh karena dia sedang menghadap Allah. Misalnya sambil gurau, misalnya dulu waktu anak-anak sambil gurau ditarik-tarik sampai dada ini miring dari kiblat, walaupun dia ditarik-tarik dengan sengaja tak sengaja sampai miring dadanya dari kiblat, maka sholatnya batal, berhenti. Karena yang dihitung dada menghadap kiblat, bukan wajah. Kalau wajah orang noleh makruh hukumnya. Wastasnal musalli min dzalika ma dzakarahu biqawlihi wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi sholati halatain. Boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sholat dalam 2 keadaan. Saya ulang lagi, bahwasanya boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sholat dalam 2 keadaan. 1, fi qita'in wa baghin fardhon kanat as-salatu al-naflah. 1, dalam peperangan yang dibolehkan. Kalau perang sholat tak menghadap kiblat boleh hukumnya. Misalnya musuh dari arah barat, kalau kita menghadap kiblat kira-kira ketemu oleh musuh tersebut, maka ternyata dia menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, atau musuh ada di utara. Dia saking hati-hatinya ngadap sholatnya ngadap ke utara. Ini boleh, cuma peperangan kayak di Palestina. Di mereka subhanallah, tentara-tentara Hamas itu luar biasa. Kalau dalam beritanya hafal Quran, hafiz Quran, kemudian mereka mewakili kita. Maka sekarang ini tergantung kita mendoakan saja. Kita tak mungkin mendoakan. Mungkin kita berarti kalau ada donasi silakan donasikan, sampai tak sampai terserah. Tapi di sana ada rumah sakit Indonesia banyak. Berarti otomatis donasi-donasi yang kita kirimkan itu sampai, termasuk diantaranya organisasi-organisasi yang dengan kelembagaan mereka punya program
donasi ke Palestina. Insya Allah sampai kita husnuzon kepada mereka. Alhamdulillah, akhirnya Indonesia juga sampaikannya di berita itu, hanya sampai makanannya, sampai obat-obatannya, sampai berarti sampai ke sana. Wallahu a'lam. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Kalau tak bisa, maka doakan, jangan senang. Jangan senang. Ibaratkan kita di sini, naudzubillah, mudah-mudahan aman, al-aman Indonesia. Aman, mudah-mudahan aman oleh Allah Ta'ala. Ibaratkan perang di Indonesia, Allah, kita harus berperang selama lagi-lagi. Berperang tak enak perang itu. Maka kalau bisa damai lagi. Kalau bisa damai. Peperangan itu tidak ada menguntungkan. Yang menang hancur, yang kalah apa lagi? Hancur lebur. Maka kalau bisa damai, aman. Mudah-mudahan diamankan oleh Allah. Kemudian wafina bila fisafar ala rahina. Kedua, yang boleh tidak menghadap kiblat yaitu sholat sunnah dalam perjalanan, dalam kendaraan. Maka sampai ketika kita bepergian akan di sholat sunnah, ternyata misalnya sholat maghrib di jalan. Terus kalau kita tak kejar, kalau kita sholat sunnah tak kejar perjalanannya, takut tidak terkejar acaranya, maka kita sholat sunnah di mobil tidak apa-apa. Yang penting bukan supir, Pak. Kalau supir jangan coba-coba sholat sunnah. Yang penumpangnya silakan sholat. Allahu Akbar, sholat sunatan berjatan maghrib penantanya. Allahu Akbar. Sama bacanya sama. Baik, bahkan di sini fal musafir safar qadar wala qasiran atanaful sawba maqsadi. Maka orang musafir bepergian dengan perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Perjalanan yang mubah, yang dibolehkan. Contohnya seperti apa perjalanan mubah? Perjalanan kaki hutan, perjalanan niaga, berdagang, perjalanan safar, rekreasi, kan mubah itu. Kalau perjalanan maksiat tak boleh. Contohnya seperti apa perjalanan maksiat? Ke Singkawan, mau nyambung misalnya. Nah untuk bilang kita tak boleh. Ke Singkawan, mau jual narkoba misalnya, tak boleh. Tidak dibolehkan untuk menggosok atau sholat sunnah seperti itu. Wal atanaful sawba maqsadi. Bagi orang yang bepergian safar dengan perjalanan yang diperbolehkan dalam syariat, walaupun perjalanannya itu perjalanan pendek, tidak jauh. Misalnya kita kesehatan, kan pendek tak bisa gosok sholat. Ternyata kita berkawan satu mobil. Ternyata kawannya, supirnya hanya sholat maghrib. Kita keburu juga, takut tak ditunggu, maka kita berangkat. Maka di dalam mobil bisa kita sholat sunnah, walaupun perjalanan pendek. Tapi jangan gosor, Yang tak boleh perjalanan pendek itu gosor sholat, jamak sholat. Kalau hanya sholat sunnah di dalam kendaraan kita maka boleh. Sholat maksudi, ngadapnya ke mana Ustaz? Sholat maksudi, ngadapnya ke arah tujuannya. Tak mungkin mobilnya ikut kita. Oh, kita mau ruku, ada kiblat, mobilnya enggak. Berarti sholat maksudi. Allahu Akbar. Warakibut dabba la yajibu alaihi wa berhati ala sarjiha masalan. Dan orang yang mengendarai hewan, berkuda misalnya atau berunta, maka dia tidak wajib juga ketika sujud untuk meletakkan dahinya di pelananya. Pelana namanya itu. Nah, pelananya kita wajib belyumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, tetapi dia berisyarat ketika dia ruku dan sujud, dia isyarat. Wa yakunu sujudu akbar min ruku'ihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku. Sami Allahu liman hamidah, sujud agak ke bawah. Allahu Akbar, sujud. Jangan sampai sujud ke kakinya, jatuh. Maka yumi sama dengan orang sakit itu. Orang sakit kalau tak bisa sujud, dia ruku, sholat duduk, tapi sujudnya kalau tak bisa sujud dia isyarat. Tapi kalau bisa sujud dia hanya rukunya saja, tapi sujud itu sempurnakan. Kalau dia bisa sujud, jangan pakai isyarat kalau bisa sujud. Jadi rukunya dia isyarat,
tapi sujudnya seperti orang sholat duduk, kalau dia sujudnya bisa disempurnakan, sempurnakan. Lebih afdal, lebih utama. Wa amal masyi, dan adapun orang yang berjalan kaki, fayutimu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilul qiblata fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi. Adapun orang yang sholat sambil berjalan, misalnya ada kejadian sholat sambil berjalan, maka bagaimana? Fayutimu ruku'ahu wa sujudahu, maka dia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ada orang sholat biasanya sambil berjalan, saking wudhunya dia sholat terus sambil jalan, maka dia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya. Tetapi wa yastaqbilul qiblata fihima, dalam ruku dan sujudnya dia harus menghadap kiblat. Jalan misalnya dari sini sampai rumahnya sampai tiba-tiba sholat di jalan, Allah sambil jalan, Allahu Akbar. Nah, ketika ruku menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ketika sujud menghadap kiblat. Wa la yamshi illa fi qiyami wa tasyahhud. Dan dia tak boleh berjalan waktu sholat sunnah kecuali dalam berdirinya dan tasyahudnya. Jalan salat at-tahiyatul mubarakatuh sambil jalan. Misalnya ada kejadian saking telitinya ulama, Pak, sehingga hukum-hukum sholat di kendaraan dibahas, sholat sambil duduk dibahas, sholatnya orang sakit dibahas, apalagi sholatnya orang sehat, sholatnya orang berjalan pun dibahas. Baik, faslun pasal fi arkanis salati, dalam rangkaian rukun-rukun sholat. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan, rukun sholat ada 17. Yang pertama ada 18 rukun. Pertama an-niyatu, niat itu dalam hati, niat dalam hati. Kemudian yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah, harus berdiri bagi yang bisa. Ba'in ajaza anil qiyami qa'ada, kalau ada orang tak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk. Kaifa sya'a, duduknya seperti apa saja boleh. Duduknya bisa duduk seperti orang sajid pertama, atau bisa duduk bersila kalau sakit kaki, atau duduk seperti tahiyat akhir. Duduk seperti tahiyat akhir ke kanan, sakit kakinya duduk ke kiri seperti orang zikiran itu, seperti zikiran mereka itu duduk. Kalau tak bisa berdiri. Wa qu'uduhu muftarishan afdal, tapi kata ulama duduknya secara muftarishan afdal, duduk seperti duduk iftirash. Duduk iftirash berarti duduk seperti ini. Iftirash afdal itu lebih utama sholat bagi orang yang sakit kemudian mau sholat. Bagaimana lebih afdal mana, bersila atau tawarruk? Begini duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk dengan apa namanya? Pantat, berarti kayak tahiyat akhir. Kemudian duduk iftirash seperti ini, berarti lebih utama Pak duduk iftirashnya, kecuali nanti di tahiyat akhir. Wasanis takbiratul ihram, yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dalam kitab Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah ini termasuk walaupun tipis, ini dikaji di pondok-pondok pesantren. Kita coba bahas tentang syarat daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang hanya Allahu Akbar itu banyak syaratnya. Maka kita coba, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu bagi kita semua. Faslun, fasal. Syurut takbiratul ihram sittata asyar. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ini syaratnya itu. Syarat takbiratul ihram ada 16. 1. An-taqa'a halatal qiyam fil fardhi. Pertama, takbiratul ihram itu harus ketika berdiri dalam salat fardu. Kalau salat fardu dia harus ketika berdiri. Bagi orang yang bisa berdiri. Kalau salat sunnah, misalnya ada orang bisa berdiri tapi dia capek, maka dia sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh hukumnya. Bisa berdiri dia, tapi capek, malas mau berdiri, dan sholat sunnah duduk. Allahu Akbar. Bangun, misalnya bangun jam 3:30, capek,
capek mau berdiri. Nah, wudhu misalnya mau sholat tahajud, nah itu duduk sampai Allah beriman hamidah. Boleh. Tapi kalau dia wajib, maka wajib berdiri. Yang kedua, wa an takuna bil arabiyah. Takbiratul ihramnya harus pakai bahasa Arab. Maka dulu pernah ada ajaran sholat dengan bahasa apa saja boleh katanya. Tak usah ikutin, karena syarat daripada sholat takbiratul ihramnya saja harus pakai bahasa Arab. Karena apa? Sholat ini mempersatukan. Kalau sholatnya dengan bahasa daerahnya masing-masing, yang Indonesia Allah Maha Besar, yang dari Jawa apa bahasa Jawa? Allah bahasanya besar Allah dan gede. Kemudian yang bahasa Madura Allah Maharaja. Kemudian yang bahasa Sunda dan seterusnya. Maka harus pakai bahasa Arab. Kemudian wa antakuna bilafzil jalalah, harus pakai lafaz Allah. Jangan lafaz, walaupun Asmaul Husna itu semuanya lafaz Allah, jangan pakai lafaz yang lain. Nanti ada ajaran misalnya Allah diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, tak sah. Ar-Rahimu Akbar, tak sah. Kalau dia untuk takbir, kalau tak untuk takbir bebas. Kemudian wa bilafzi akbar, dan harus pakai lafaz akbar. Jangan dirubah lagi. Allahu wahid misalnya, tak sah. Wa tartibu bainal lafzain, di antara syarat takbiratul ihram harus tersusun di antara dua lafaz itu. Allah baru akbar, jangan dirubah. Akbar Allah. Asal. Misalnya ini kan saking telitinya Syekh Salim bin Salim Al-Hadrami membahas bahkan sampai syarat takbiratul ihram itu dibahas. Kemudian wa alla yamud hamzatul jalalah, hamzahnya lafaz Allah jangan sampai dipanjangkan. Allahu Akbar, tak sah. Takbirnya tak sah. Apalagi sholatnya Allahu Akbar, tak sah. Wa adamu matibai akbar, dan jangan memanjangkan abadnya lafaz akbar. Jangan Allahu Akbar, tak sah. Hukumnya harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sah. Wa alla yushaddidal ba'a, abadnya jangan dikasih syaddu atau tasydid. Allahu Akbar, tak sah. Allahu Akbar, tak sah. Dikasih syaddu atau tasydid abadnya, tak sah. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharikan muhatar bainal kalimatain, di antara dua kalimat jangan sampai ditambah waw mati atau waw hidup, waw sukun atau waw berharakat. Contohnya Allahu Akbar, jangan sampai ditambah waw, ini yang ditambah waw hidup. Allahu Akbar, jangan. Atau waw mati Allahu Akbar, berarti ada waw matinya, jangan, tak sah. Wa alla yazida wawan qabla jalalah, dan syarat takbiratul ihram jangan menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allahnya. Wallahu Akbar, tak sah. Harus Allahu Akbar seperti biasa. Wa alla yaqifa baina kalimat takbir wa qatan tawilatan wa la qasiratan, syarat takbiratul ihram juga jangan berhenti di antara dua kalimat takbir dengan waqaf panjang atau waqaf pendek. Jangan Allahu Akbar atau Allahu panjang Akbar, jangan diwakafkan. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, ini yang terpenting, Pak. Orang bertakbir harus memperdengarkan lafaz takbirnya semua hurufnya ke telinganya sendiri, harus didengar. Jadi kalau ada orang takbir hanya mulutnya saja yang bergerak, tak ada, maka tak sah. Berarti harus didengar telinganya sendiri.
Walaupun orang lain tak dengar, saya penting telinganya sendiri dengar. Berarti yang tahu dewe-dewe. Yang tahu masing-masing. Allahu Akbar. Harus begitu juga dengan Fatihah. Fatihah harus dengar telinganya sendiri. Yang rukun-rukun sholat, rukun qauliyah, syaratnya harus didengar oleh telinganya sendiri. Rukun itu kan ada 4. Ada 3. Satu rukun qauliyah, rukun hati, yaitu niat. Yang kedua rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Berarti harus ada tumaninahnya, syaratnya. Seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di atas. Kemudian yang ketiga rukun qauliyah, rukun bacaan. Syaratnya rukun bacaan harus didengar oleh telinganya sendiri. Allahu Akbar, kabirau, setelah itu Fatihah. Kabiraunya dia sunnah hayat, lebih afdal dengar telinganya sendiri. Tetapi Fatihahnya harus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kalau dia hanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, iya betul. Tak terdengar, maka tak sah. Harus terdengar. Juga at-tahiyyatul. Apa saja rukun qauliyah itu? Di antaranya takbir, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, baca salawat kepada Nabi di tahiyat akhir dan keluarga Nabi, kemudian salam yang pertama. Ini yang 5 saja. Saya ulang lagi. Rukun qauliyah, rukun baca dalam salat. 1, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah. Yang ketiga, tahiyat at-tahiyyatul, tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawat dan seterusnya. Yang keempat, baca salawat kepada Nabi. Wafi qaulin, dalam satu pendapat, dan keluarganya Nabi. Nanti kalau kita baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sempurnanya pakai salawat Ibrahimiyah yang seperti kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina dan seterusnya. Fa innaka Hamidum Majid. Yang kelima, termasuk rukun qauliyah, salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah hayat. Assalamualaikum warahmatullahi, harus mengatakannya sendiri. Baik. Kemudian wa dukhulul waqti fil mu'aqqat. Termasuk syarat takbir harus masuk waktu salat. Kalau tak masuk waktu salat tak sah walaupun takbir. Harus masuk, kalau zuhur masuk waktu zuhur baru takbir. Kalau asar ketika adzan, bagaimana ketika adzan salat asar? Sah. Itu kan sudah masuk waktu salat walaupun adzan belum selesai. Misalnya keburu-buru sampean, keburu-buru ini kalau saya tak salat ini jam, misalnya pesawat ini jam misalnya jam 12. Ternyata ada di masjid jam 12 kurang 5 menit. Sudah siap-siap mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk sampai langsung takbir juga sholat. Allahu Akbar, sah, karena sudah masuk waktu sholat. Misalnya keburu, kalau tak keburu ya tunggu dulu orang adzan. Sunnahnya dulu. Kemudian wa takfi wa iqa'u halal istiqbal. Harus melakukan takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, takbiratul ihramnya tak sah. Wa an la yukhilla bi harfin min hurufiha. Ketika takbiratul ihram jangan sampai merusak satu huruf daripada takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, merusak itu sudah. Dirubah qaf atau Allahu Akbar berarti dirubah ain misalnya. Kecuali memang suaranya seperti itu atau memang bawaannya dia apa orang bingung saya mau tahu yang suara a jadi a sama a makan kue makan kue biasanya itu berarti tidak apa-apa Allahu Akbar. Tapi kalau dia maka tetap jangan dirubah. Kemudian wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imami, dan ini yang harus diperhatikan. Tadi 2 itu saja. 1 harus dengar telinganya karena yang banyak kejadian. Tak dengar telinganya sendiri. Yang kedua yang ini nih, kalau kita berjamaah wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imami. Takbirnya makmum harus setelah takbir imam. Kalau ada makmum takbir sebelum takbir imam, otomatis sholatnya tak sah. Tak sah.
Kalau ada makmum takbir sebelum takbiratul ihramnya imam, maka sholatnya tak sah hukumnya. Ini diantara syarat takbiratul ihram. Masih ada? Tinggal 8 menit pun. Baik, para jemaah sekalian, menarik sekali pembicaraan tentang sholat, lebih khusus tentang tadi syarat dan hukumnya. Kalau di apa namanya, qauli, terus syarat takbiratul ihram. Mungkin baru dengar kita, ya, bahwa ternyata di dalam kitab Safinatun Najah tadi itu ada 16 syarat takbiratul ihram. Luar biasa memang tuntunan agama Islam ini yang memberikan. Tentu saja kita meyakini bahwa ulama-ulama dalam membuat syarat atau kitab tadi itu mungkin dulu ada mendengar saja mungkin, sehingga dikeluarkan aturan tertentu. Pak Jamal sekalian, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Pak Abdurrani. Jadi yang pasti takbiratul ihramnya tidak boleh salah, hurufnya tidak boleh diputus, tidak boleh dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai Ustaz. Kemarin saya berangkat ke Tanah Suci dari Indonesia ke perjalanan itu menuju Jeddah itu dengan waktu kan sekitar 9 jam ya Ustaz. Jadi ada Ustaz yang mengatakan ya, ini tentang sholat wajib ya Ustaz. Oke. Katanya kalau sholat wajib ya, itu harus menghadap kiblat karena di dalam pesawat itu ada arah kiblat. Tapi saya melihat teman-teman kita dengan situ jemaah yang banyak yang berangkat ke umrah, ada juga sholatnya di kursi. Jadi mohon maaf, Ustaz mengatakan harus menghadap kiblat sholat wajib. Jadi yang jadi pertanyaan